Baik saudara, sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Jadi soal di arus bolak-balik, tetapi saya memilih contoh soal yang sangat sederhana. Ya karena saya ingin Anda tidak dirumitkan oleh persoalan teknis yang tidak perlu, maka saya akan membahas konsep. Dan di arus bolak-balik ini memang sengaja saya menyampaikan bahan-bahan yang tidak terlalu dalam ya. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa ilmu komputer, Anda sepertinya lebih membutuhkan yang agak dalam pada gelombang elektromagnetik ya. Jadi ini semacam jembatan menuju pemahaman yang bagus di gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu untuk arus bolak-balik ini sengaja saya pilihkan yang sangat sederhana. Oke, sekarang contoh ini ya. Write down the equation for a sinusoidal voltage of 50 Hz and its peak value is 20 volts. Ya. Jadi Anda diminta menuliskan persamaan, write down the equation ya, dari tegangan yang sinusoidal, frekuensinya 50 Hz, lalu peak value-nya, nilai puncaknya ada 20 volts, lalu draw the corresponding voltage versus time graph. Jadi Anda diminta menggambarkan hubungan antara arus dengan waktu ya. Oke, sekarang kita tahu 50 ini adalah frekuensi ya, 50 Hz. Lalu peak value dari tegangan itu berarti apa? Vm, V maksimum atau V0 sebenarnya ini ya. Ini 20 volt. Lalu oleh karena itu maka tegangan setiap saat ya, instantaneous voltage, tegangan setiap saat sama dengan ya V ini Vm sin omega t ya, sin omega t ya, sama dengan Vm sin 2pi ft. Ini bukan V tapi ini keliru, ini ft ya, Anda koreksi ya. Oke. Sehingga oleh karena itu kita masukkan Vm-nya itu 20 sin 2pi kali 50 kali T. Jadi bentuknya menjadi 20 sin 314 T ya. Nah, kalau frekuensinya itu 50, maka periode waktu for one cycle, waktu untuk satu siklus ya, satu siklus atau satu osilasi itu adalah 1/50. Nah, periode ini periode osilasi. Ini sama dengan 1/frekuensi. Berarti 0,02 sekon atau 20 milisekon ya, milidetik ya. Sehingga persamaannya diberikan seperti ini. Apa gambarnya? Jadi 20 milidetik. Satu osilasi ini 20 detik ya, 20 milidetik ya, 20 milidetik. Nah, kalau 1 detik berarti ada 50 ya, ada 50 osilasi ya, ada 50. Jadi ini kalau dibentang panjang sampai 1 detik, ini ada 50 kali 50 osilasi berulang seperti ini ya. Nah, itulah kemudian gambarnya seperti itu. Jadi ini maksimumnya 20, yang di sini minus 20 ya. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan pengertian frekuensi tadi yang 50 itu. Ada istilah yang satu lagi namanya sampling frekuensi. Frekuensi pencuplik ya. Ini saya jelaskan sekalian di sini karena ini sering dipakai di ilmu komputer ya. Jadi gini. Jadi kalau Anda menggambar
gambar sinus sebegini ya, begini, itu Anda memerlukan titik yang jumlahnya tak hingga. Ya, kalau di Excel wah itu titiknya tak hingga, tapi ada cara Anda menggambar gambar sinus begini itu dengan cara mencumplek beberapa data. Kalau Anda punya dua data misalnya dengan di sini dan satu lagi di sini, maka Anda tidak akan bisa menggambar gelombang sinus karena gambarmu akan menjadi seperti ini, satu menjadi garis-garis patah begini, ya tidak bisa. Ya kalau tiga pun sama di sini juga nggak bisa. Ya Anda menggambar gelombang sinus ini minimal Anda harus punya 10 titik. Anda harus mencuplek titik-titiknya itu sebanyak 10 ya. Berarti setiap 2 detik Anda harus punya data. Ya, detik pertama atau detik ke 0 ada di sini, detik kedua Anda harus punya harganya, detik keempat, detik ke-6, detik ke-8, detik ke-10, ke-12 dan seterusnya. Ya. Itulah yang namanya sampling frekuensi atau frekuensi pencuplik. Itu biasanya diambil 10 kali frekuensi sumber ya, sehingga dalam satu detik itu Anda akan punya data 10 kali 50, 500. Satu detik itu ada 500 data ya, ada 500 data gitu. Nah itulah yang sering ini hanya saya singgung aja di sini, nggak ada hubungannya dengan harus bolak-balik, tetapi maksud saya kelak Anda harus mengingat ada frekuensi sumber, ada frekuensi pencuplik yang besarnya 10 kali minimal ya. Nah kalau lebih dari 10 kali frekuensi, misalnya satu ini Anda cuplik 20, hasilnya lebih bagus, lebih halus, gambarnya lebih halus. Apalagi kalau Anda punya 100 data ini untuk menggambar ini, itu hasilnya lebih halus, cuma lebih mahal karena butuh memori, butuh spasial penyimpanan yang lebih besar. Jadi biasanya orang sudah puas dengan 10 kali frekuensi sumber ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Persamaan ya, the equation of an alternating current, persamaan arus bolak-balik diberikan oleh I sama dengan 77 sin 314T. Nah, ini Anda harus sudah sangat familiar bahwa ini adalah I0 atau I maksimum di sini ya. Anda harus sudah sangat familiar. Sedangkan di sini harus omega. Jadi omeganya itu sama dengan 314. Ya. Karena I sama dengan I0 sin omega T. Jadi omeganya itu pasti 314. Nah, Anda harus sudah familiar dengan itu. Find the peak value. Carilah nilai arus maksimumnya, frekuensi, periode, dan nilai arus pada saat T sama dengan 2 milisekon. Nah, sudah tahu bahwa peak value-nya adalah 77. Ya, 77. Ini peak value-nya. Lalu ini jadi ini kan persamaanmu jadi ini. Sehingga peak value-nya 77. Ya. Frekuensinya itu omega dibagi 2pi, omeganya 314 tadi dibagi 2pi sama dengan 50 Hz. Ya. Periode waktunya seperfrekuensi 0,02 sekon atau 20 milisekon. Sehingga kalau ini dihitung pada T sama dengan 2 milisekon, maka masukkan harga 2 milisekon ini ya, 2 milisekon ini ke persamaan umumnya, ke persamaan di sini. Ya, jadi menjadi 77 dikalikan sin omega T kali T-nya. Ya, ketemunya adalah sebagaimana ditunjukkan di sini. Jadi arusnya adalah 45,24 ampere. Ya. Saudara, saya ingin menggarisbawahi bahwa
77 itu peak value. Ya, peak value itu nilai maksimumnya. Nah, kalau ada ampere meter yang mengukur arus yang mengalir itu, dia tidak akan mendapati angka 77. Tapi dia akan mendapati angka 77 dibagi dengan akar 2. Karena yang terbaca di instrumen alat ukur itu adalah nilai efektifnya. Yang tidak lain adalah nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Ya, oke. Sekarang kita menginjak kepada soal berikutnya. Ini ada sebuah coil, ya, satu coil, satu lilitan, 400 mH. Nah, resistennya diabaikan, artinya hambatan murninya diabaikan, dan dia dihubungkan dengan arus AC, ya, dengan rangkaian AC yang efektif current-nya itu, arus efektifnya itu 6 mA. Ya. Find out the voltage across the coil if the frequency is 1000 Hz. Ya. Oke. Sekarang kita hitung L-nya adalah sekian, 400 kali 10 pangkat min 3 Henry. Ini adalah arus efektifnya yang terbaca di instrumen. Ini arus efektifnya, dan ini adalah frekuensinya 1000 Hz. Ya, oke. Sekarang kita cari reaktansi induktifnya, yaitu hambatan yang bergantung pada frekuensi. Ya, jadi L-nya itu sekian dikalikan frekuensinya 1000 dikalikan 2pi, ya, 2pi ya, dikalikan L-nya, kemudian dikalikan dengan frekuensi, ya, ketemunya ini sekian ohm, jadi satuannya ohm, ya, sehingga tegangan antar ujung induktor itu ya sama dengan arus yang mengalir 6 dikalikan ohmnya ini dikalikan XL-nya, reaktansi induktifnya, sama dengan sekian, ya, sama dengan sekian, 15,072 volts. Ini adalah nilai efektif atau nilai root mean square-nya, karena yang diketahui tadi arus efektif, ya. Oke. Satu lagi contoh, ini di kapasitor. Kapasitor kapasitansinya 10⁻²/pi mikrofarad. Is connected across, ya. Jadi dihubungkan dengan rangkaian AC 220, ya, tegangannya 220, 50 Hz. 220 itu yang terbaca di alat ukur itu tegangan efektif, bukan tegangan maksimum, ya. Calculate the capacitive resistance RMS value of the current and write down the equation of voltage and current. Jadi karena kapasitornya sudah diketahui, kapasitornya sekian farad, maka reaktansi kapasitifnya sama dengan 1/omega C, 1/2pi kali frekuensi kali C. Ya, frekuensinya 50, masukkan di sini. 2pi itu 2 kali 3,14 dikalikan C-nya ini masukkan. Ketemunya adalah 100 ohm. 100 ohm. Nah, gitu ya. Nah, RMS value dari arusnya, ya, itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan XC-nya. Jadi 220 dibagi dengan 100, 2,2 ampere, ya, 22, ampere. Nah, berapa tegangan maksimumnya? Ya, tegangan maksimumnya ya dikalikan akar 2. Ya, 220 dikalikan akar 2, 311. Ya. I maksimumnya ya 2,2 dikalikan akar 2 sama dengan 3,1 ampere. Ya, jadi dengan demikian maka bentuk persamaan tegangannya menjadi 311 karena harus I maksimum, ya. V maksimum di sini adalah I maksimum. Jadi persamaannya menjadi seperti ini, ya. Oke, selamat belajar saudara-saudara, dan terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti
minggu depan di tema tentang gelombang elektromagnetik. Terima kasih.